Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madkhalu ila Ilmin Nahwi yang disusun oleh Al-Ustadz Salman bin Mahmud Al-Bugisi hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya tentang Taqsimul I'rab. Taqsimul I'rabi. Taqsimul I'rabi artinya pembagian i'rab. Karena sebelumnya sudah kita jelaskan ya apa itu i'rab. Maka di sini ada pembagian tentang i'rab. Baik. Bisa dilihat al-i'rabu, i'rab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama lafzi. Yang kedua takdiri atau maknawi. Maka di sini kita akan jelaskan satu persatu. Apa itu i'rab secara lafzi dan apa itu i'rab secara takdiri. Yang pertama, i'rabul lafzi. Sini tambahkan hamzah ya. I'rabul lafzi huwa ma yazharu fi akhiril kalimati. I'rab secara lafaz, i'rabul lafzi, i'rab secara lafaz adalah ma yazharu, apa yang nampak, fi akhiril kalimati, di akhir kata. Jadi perhatikan, i'rab atau perubahan itu yang lafzi adalah apa yang nampak di akhir kata. Artinya apa? Nampak di akhir kata. Artinya dia jelas disebutkan harokatnya. Misalnya kata kitab. Maka di sini dia i'rab secara lafaz. Karena dia nampak di akhir kata. Nampak harokatnya. Apakah bun, ban, bisa dibaca secara jelas, atau bin. Dan semisalnya. Dan ini banyak sekali contohnya. Muhammadun, kitabun, dan semisalnya. Ya, apa yang nampak harokatnya di akhir kata. Baik. Kemudian di sini diberikan dua permisalan. Atau dua contoh. Satu contoh untuk isim dan untuk fi'il. Yang pertama mithaluhu, contoh yang ada di isim. Mithaluhu fil asma'i, contoh yang ada di isim. Contohnya Muhammadun. Nah, itu jelas nampak harokatnya di akhir kata Muhammadun. Dan sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, nah di sini ada penjelasannya di sebelahnya Muhammadun, dia itu isim. Isim apa namanya? Isim marfu'. Ismun marfu'un.
wa alamatu, jadi ismun marfu'un wa alamatu. Namanya isim marfu dan tanda wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya adalah ad-dhamma. Ad-dhamma adh-dhahira. Dhamma itu harokat ini ya, dhamma. Ad-dhamma adh-dhahira. Dhamma yang nampak, dhamma yang dibaca jelas ala akhirih, atas akhirnya. Baik. Kemudian contoh yang kedua. Muhammadan. Nah, ini jelas ya, nampak bagaimana dia dibaca, Muhammadan. Penjelasannya di sebelahnya, ismun mansubun. Muhammadan isim mansub, wa alamatu dan tanda nasabnya, wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah al-fathatu. Fathah al-zahira, fathah yang nampak di akhirnya. Kemudian yang terakhir untuk isim Muhammadin. Ini kemasukan jer. Muhammadin ismun majrurun. Isim yang majrur, wa alamatu dan tanda jarrihi dan tanda jernya adalah kasro. Kasronya apa? Kasro yang nampak. Baik, seperti itu. Nah, itu pada isim. Karena sudah kita jelaskan sebelumnya pembagiannya bahwa isim itu punya 3 bagian di dalam i'rab. Rafa, nasab, dan jer. Isim yang rafa disebut isim marfu'. Isim yang nasab disebut isim mansub. Isim yang jer disebut isim majrur. Kemudian contoh berikutnya untuk fi'il. Mithaluhu fil, ini salah tulis ya. Ini tulisannya fil af'ali. Ini hapus saja. Ganti al-af'ali. Af'ali. Contoh-contoh pada fi'il. Nah, sebagaimana isim punya 3 bagian di dalam i'rab, begitu pula fi'il. Cuma yang membedakan fi'il tidak kebagian majrur atau jer, akan tetapi dia kebagian jazm. Nah, yang pertama yusafiru. Ini fi'il mudhari, yusafiru. Muhammadun yusafiru. Muhammad dia sedang safar. Yusafiru. Ini harokatnya. Yusafiru. Nah, ini contoh i'rab lafadz yang jelas dibaca harokatnya di akhirnya. Penjelasnya bagaimana? Yusafiru dia adalah fi'il mudhari. Fi'lun mudhari'un. Apa bagiannya dalam i'rab? Dia marfu'. Kemudian setelah kita tahu dia marfu', maka sebutkan tanda marfu'nya apa? Wa alamatu dan tanda raf'ihi, rafa'nya adalah ad-dhamma. Al-zahira, ad-dhamma yang nampak di akhirnya. Baik. Kemudian setelah itu yusafira di bawahnya. Yusafira. Yusafira adalah fi'il mudhari mansubun wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah al-fathah yang nampak di akhirnya. Kemudian yang terakhir yusafir. Yusafir fi'il mudhari majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun dan tanda jazmnya adalah sukun al-zahira yang nampak di akhirnya. Nah, baik. Kemudian setelah itu kesimpulan, khulasah artinya kesimpulan. Khulasah kesimpulan dari pelajaran sebelumnya
Jadi tanda i'rab itu ada 4 sebagaimana yang sudah kita jelaskan, yaitu raf'un, nasbun, jarrun, dan jazmun. Jadi tanda i'rab itu ada 4. 3 untuk isim, rafa, nasbun, dan jarrun. Dan 3 untuk fiil. 3 untuk fiil. Untuk fiil rafa, nasab, dan jazmun. Baik. Untuk fiil ini rafa, nasab, dan jazmun. Kemudian di bawahnya, kotak di bawahnya itu tanda-tandanya. Qama Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Ini isim yang terjadi rafa padanya. Isim yang terjadi rafa padanya namanya isim marfu. Kemudian nasab. Contohnya atau di bawahnya yusafiru, fiil. Fiil yang terjadi rafa padanya disebut marfu'. Yaitu Muhammadan yusafira, Muhammadun lam yusafir. Seperti itu. Ini kesimpulan dari sebelumnya. Isim atau fiil yang terjadi nasab padanya disebut mansubun. Kemudian jer cuman kebagian isim. Isim yang terjadi jer padanya disebut majrurun. Dan fiil yang terjadi jazm padanya disebut majzumun. Itu selesai tentang i'rabul lafzi. Setelah itu tentang i'rabut taqdiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.